Hari ini Sabtu, Sabat 9 November tahun 2024. Lonceng tanda kemerdekaan Papua telah dibunyikan di surga, yaitu kemerdekaan rohani dan kemerdekaan jasmani. Dibunyikan oleh malaikat Tuhan dalam lonceng sudah dibunyikan di surga. Saudara-saudari terkasih. Ya, saudara-saudari terkasih di dalam Yesuwa Hamashiach Adonai, dimanapun Anda berada, orang-orang asli Papua yang ada di seluruh wilayah Kepulauan Papua, tanah-tanah besar dan juga pula di kepulauan-kepulauan kecil di seluruh tanah Papua, dan juga yang Anda yang tersebar di yang sedang suaka politik di berbagai negara, maupun juga orang-orang Papua yang mengenyam pendidikan di berbagai negara, dimanapun Anda berada, haleluya. Hari ini ada hari yang berbahagia, hari sukacita, kabar berita baik dari surga hari ini sudah telah turun, haleluya. Dengan demikian saya akan bersaksi dan saya akan menyampaikan apa yang Bapak beritahukan dan apa yang Bapak kerjakan hari ini untuk bangsa Papua. Saudara-saudari terkasih di dalam Yesuwa Hamashiach Adonai, dengan demikian saya mengharapkan untuk semua orang asli Papua di mana saja Anda berada, apa yang Tuhan sampaikan harus percaya, imani, yakin, dan klaim itu. Klaim itu bahwa hari ini pembebasan Papua merdeka secara jasmani dalam bentuk kenegaraan maupun juga dalam lonceng kemerdekaan secara rohani bagi orang Papua hari ini telah terjadi. Dan hal ini saya akan menyampaikan dalam logos dan rema. Dengan demikian sebelum saya bersaksi secara rema, saya menyampaikan dulu kebenaran firman Tuhan yang hari ini Bapak suruh sampaikan untuk dalam rangka kemerdekaan Papua ini. Bapak suruh sampaikan, ya, Bapak suruh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, ini kebenaran firman Tuhan ini saya akan sampaikan pada saat ini. Ya, Yesaya 9 ayat 1 sampai 3 dan 8 sampai 23. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Adonai merendahkan tanah Sebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan yang diam di negeri kekelaman atasnya terang telah bersinar.
Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jarahan. Ya, saudara-saudari terkasih, berikutnya saya bacakan Matius 4 ayat 15-17. Tanah Sebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesua memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Saudara-saudari terkasih, ini beberapa ayat yang tadi Bapak berikan kepada kami berkenan dengan hari ini adalah hari yang di mana Yahweh telah membunyikan lonceng tanda kemerdekaan secara jasmani dan juga rohani bagi bangsa Papua. Ya, saya bacakan lagi satu ayat yang tadi Bapak berikan, yaitu berhubungan dengan berhubungan dengan kitab Bilangan. Ya, di mana Yahweh Yesaya 13, di mana Yahweh menghukum Babel. Di mana Yahweh menghukum Babel yang tadi Bapak sampaikan, dan firman Tuhan itu turun untuk hari ini, yaitu judulnya Yesaya 13, hukuman terhadap bangsa-bangsa. Ucapan ilahi terhadap Babel. Ucapan ilahi terhadap Babel yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos. Naikkanlah panji-panji di atas gunung-gunung yang gundul dan berserulah terhadap mereka dengan suara nyaring. Lambaikanlah tangan supaya mereka masuk ke pintu-pintu gerbang para bangsawan. Aku ini telah memerintahkan orang-orang yang kukuduskan, telah memanggil orang-orang perkasaku untuk melaksanakan hukuman murkaku. Orang-orangku yang beria-ria dan bangsa dan bangga. Ada suara keramaian di atas gunung-gunung seperti suara kumpulan orang-orang besar jumlahnya. Suara kegaduhan dari kerajaan-kerajaan dari bangsa-bangsa yang berkumpul. Adonai semesta alam sedang memeriksa pasukan perang. Mereka datang dari negeri yang jauh, dari ujung langit, yaitu Adonai serta yang melaksanakan amarahnya untuk merusakkan seluruh bumi. Merataplah sebab hari Tuhan sudah dekat. Datanglah sebagai pemusnah yang maha kuasa. Sebab itu semua tangan akan menjadi lesu dan setiap hati manusia akan menjadi tawar, dan mereka akan terkejut. Sakit mulas dan sakit beranak dan menyerang mereka. Mereka akan menggeliat kesakitan seperti perempuan yang melahirkan. Mereka akan berpandang-pandangan, bercengang-cengang, murka mereka seperti orang-orang yang demam. Sungguh hari Adonai datang dengan kebengisannya, dengan ganas dan dengan murka yang menyala-nyala, untuk membuat bumi menjadi sunyi sepi dan untuk memunahkan dari padanya orang-orang yang berdosa. Sebab bintang-bintang dan gugusan-gugusannya di langit tidak akan memancarkan cahayanya. Matahari akan menjadi gelap pada waktu terbit dan bulan tidak akan memancarkan sinarnya. Kepada dunia akan kubalaskan kejahatan dan kepada orang-orang fasik kesalahan mereka. Kesombongan orang-orang pemberani akan kuhentikan dan kecongkakan orang-orang yang gagal akan kupatahkan. Aku akan membuat orang-orang yang jarang daripada emas tua dan manusia lebih jarang daripada emas Ofir. Sebab itu aku akan membuat langit gemetar dan bumi pun akan bergoncang. Dan dari tempat yang pada waktu amarah Adonai semesta alam, dan pada hari murkanya yang menyala-nyala, seperti kijang yang berkejar-kejar, seperti domba yang tidak digembala, demikianlah mereka akan berpaling dan masing-masing kepada bangsanya, dan melarikan diri masing-masing ke negerinya. Setiap orang yang didapati akan ditikam, dan setiap orang yang tertangkap akan reba mati oleh pedang.
bayi-bayi akan diremukan dan kepada mata mereka, depan mata mereka, rumah-rumah mereka akan dirampoki dan istri mereka akan ditiduri. Lihat, aku menggerakkan orang Madai melawan mereka dan orang yang tidak menghiraukan perak dan tidak suka kepada emas. Panah-panah mereka akan menembus orang-orang muda dan mereka tidak akan sayang kepada buah kandungan dan mereka tidak akan menaruh kasihan kepada anak-anaknya. Dan Babel dan Permai di antara kerajaan-kerajaan perisai orang Kasdi, Mega dan semua dan sama seperti Sodom dan Gomora pada waktu Yahweh mengembalikannya. Tidak ada penduduk untuk seterusnya dan tidak ada penghuni turun-temurun. Orang Arab tidak akan berkemah di sana dan gembala-gembala tidak akan membiarkan hewannya berbaring di sana. Tetapi akan berbaring di sana ialah binatang gurun dan rumah-rumah mereka akan penuh dengan burung hantu, burung-burung unta dan diam di sana dan jin-jin akan melompat-lompat dan anjing-anjing hutan akan mengalak di dalam puri-purinya dan segala serigala-serigala dalam istana-istana kesenangan pada waktunya akan datang segera dan usir dan usianya tidak akan diperpanjang. Saudara-saudari terkasih, itu ayat firman Tuhan yang hari ini turun, di mana Tuhan punya rencana untuk siap menghukum bangsa-bangsa yang sudah lama menginjak-injak orang-orang Papua, terutama juga kota Tuhan, kota Taman Eden Tuhan di negeri Kepulauan Papua. Itu firman ini hari ini turun, saudara-saudari. Dan kalau firman ini kalau sudah keluar, dia tidak kembali dengan sia-sia. Itu firman yang Bapak beritahukan kepada kami. Haleluya untuk hari ini. Selanjutnya saya akan bersaksi. Di mana rema Tuhan hari ini itu luar biasa, saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Jadi tadi sebelum lonceng itu mulai dibunyikan, itu kami berdoa ada mimpi yang dimimpi oleh ada seorang hamba Tuhan, mama pendoa dari Jayapura, yaitu mama ada tanta satu, dia pendoa. Jadi dia berdoa kemarin malam, dia berdoa bukan untuk calon-calon bupati, gubernur, tetapi dia berdoa bagaimana pemulihan Papua ini. Lalu malamnya Tuhan kasih tahu ada dua mimpi. Yang mimpi yang pertama itu dia lihat bahwa Tuhan perlihatkan dia bahwa Soekarno itu dia datang, Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno, dia datang dalam mimpi, baru dia bawa pedang, lalu pedang itu dikasih kepada Bapak Tommy Mano yang mantan wali kota Jayapura. Jadi kepada dia, lalu dibilang pedang ini orang Papua punya dan ini harus dikembalikan. Itu di mimpi pertama. Lalu dibilang itu tidak pedang di sana, tapi Soekarno bilang ini pedang ini harus dikembalikan. Itu pertama dia mimpinya. Mimpi kedua itu mimpi pertama ini kami berdoa tanya Tuhan, itu apa artinya sampai Soekarno datang bawa pedang dikasih kembali kepada orang Papua. Lalu Tuhan beritahu kami bahwa orang Papua hari ini, orang Papua secara rohani sudah dewasa. Orang Papua secara rohani sudah dewasa, sehingga seperti seorang yang dewasa membawa pedang di dalam sangkurnya, seperti itulah orang Papua hari ini sudah dewasa dalam firman Tuhan dan kebenaran firman Tuhan. Ya, tadi Bapak kasih tahu begitu, itu arti daripada ini. Jadi itu diakui kembali kebenaran firman Tuhan di Papua ini, diakui kembali bahwa segala peristiwa lintasan Alkitab itu dia terjadi dari Papua. Tadi waktu kami berdoa tanya Tuhan itu seperti itu. Jadi Soekarno kembalikan pedang itu. Jadi pedang itu berhubungan dengan firman Tuhan, dengan pekerjaan rohani. Jadi secara rohani orang Papua itu sudah merdeka hari ini. Secara merdeka karena sudah dewasa penuh.
Haleluya. Itu yang pertama Bapak kasih tahu tadi, mimpi yang pertama ini. Lalu mimpi yang kedua, mama ini, tante ini dia bermimpi selanjutnya, itu dia mimpi bahwa Presiden Soeharto itu juga dia datang, lalu dia ada bawa telur di tangannya. Lalu dia kasih tahu, dia bilang ini waktunya dan ini saatnya orang Papua, kemerdekaan orang Papua itu harus dikembalikan. Baru yang lain bilang, tidak boleh kasih bebaskan orang Papua, harus kemerdekakan orang Papua. Lalu Soeharto bilang, kalau begitu saya membuat teka-teki. Jadi Soekarno bilang bahwa ini saya ada bawa telur ini kalau saya jatuhkan, kalau dia pecah berarti Papua diberikan kemerdekaan dan beri kemerdekaan sama Papua. Tapi kalau saya jatuhkan dan telur ini tidak pecah, maka Papua tetap dengan NKRI. Lalu Soekarno bilang, kamu lihat sekarang saya buang ini telur ini. Telur dia buang begini, dalam mimpi itu dia lihat telur itu yang tadi yang dibuang itu dia terbelah dua. Dia terbelah dua pas di tengah-tengah. Lalu Soekarno bilang, ini lihat telur sudah terbelah dua dan ini waktunya untuk orang Papua dan kemerdekaan Papua harus dikembalikan dan orang Indonesia harus mengakui kemerdekaan orang Papua. Soekarno sampaikan seperti itu dalam mimpi. Lalu kami berdoa tanya Tuhan, ya ini apa artinya? Arti daripada mimpi yang kedua ini kami berdoa tanya Tuhan. Lalu cuplikan doanya yang Tuhan jawab itu seperti ini. Saya langsung saja hasil doa yang Tuhan kasih tahu supaya bisa kita dengar, ikuti. Ya, Bapak kami masuk ke mimpi yang kedua. Bapak dalam nama Tuhan Yesus Masya Adonai, Soekarno datang lalu kasih telur sama orang Tomi Mado dan orang-orang di sekitar situ. Lalu Soekarno bilang begini, kamu lihat ini telur ada di tangan saya. Kalau telur ini saya buang dan dia pecah, berarti Papua harus merdeka. Kamu harus kembalikan Papua untuk merdeka. Sedangkan kalau saya buang dan telur ini tidak pecah, berarti Papua tetap dalam NKRI. Bapak ini mama ini dia selanjutnya dia mimpi yang kedua seperti itu. Bapak dalam nama Tuhan Yesus Masya Adonai. Lalu telur itu Soekarno dia buang, lalu dia pecah dari tengah-tengah, pecah belah dua. Lalu Soekarno bilang begini, ini karena telur sudah pecah, maka harus kamu kembalikan Papua itu Papua merdeka. Bapak dalam nama itu apa arti daripada mimpi ini? Kami minta petunjuk Roh Kudus. Haleluya. Berdoa Roh Kudus berbicara. Setiap hari kamu selalu berdoa meminta untuk kemerdekaan yang Tuhan inginkan, kemerdekaan rohani. Tuhan kemerdekaan rohani Tuhan jawab sudah menuju kepada kedewasaan, sudah bertanggung jawab secara rohani dan jasmani juga sedang dewasa. Rohani sudah dewasa, jasmani sudah dewasa. Kamu mampu memimpin diri kamu di atas mimpi kamu sendiri. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, haleluya. Dan keputusan ada di tangan Bapak Yahweh dan Yesus Masya Adonai untuk memerdekakan kami orang asli Papua adalah turunan Yahudi yang ada di negeri ini secara rohani. Kau sudah memerdekakan kami dan juga secara jasmani dalam kehidupan sebagai orang Papua dalam berhidup bernegara. Bapak juga yang Bapak dalam nama Bapak Takir memerintahkan Soekarno untuk bekerja di dalam Prabowo supaya masalah HAM, pelanggaran HAM di atas Papua harus diselesaikan supaya Papua dikembalikan dalam kemerdekaannya sendiri. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus Bapak Takir. Haleluya.
Ya, Akan berbeda dengan negara. Ketiga yang lonceng, bring begitu. Satu yang bring lonceng. Waktu itu yang begitu bilang sudah lonceng hitungan bring lonceng ini sudah ditunjukkan, sudah waktu, hitungan lonceng sudah saat. drin berbunyi lalu dikata Seperti anak sekolah orang sekolah kan harus sudah jam sudah ditentukan untuk pulang atau istirahat. lonceng. Dulu harus ada lonceng. Sudah mereka harus pulang istirahat atau pulang ke rumah. Jadi yang setelah hitungan waktu, kalau waktu sudah ditentukan bunyi dari lonceng itu tandanya sudah selesai, dibebaskan itu. Tadi sudah di lonceng. Iya, mama dengar bunyi itu, sering lonceng itu sebetulnya. Bapak, ini lonceng ini sudah dibunyikan dari PBB atau dari surga oleh malaikat. Kami minta petunjuk Roh Kudus untuk pembebasan Papua secara politik, kemerdekaan. Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Masya Adonai, sudah waktu Tuhan dan Papua sedang di lonceng untuk kemerdekaan, lepas dari penjajah Indonesia dan bangsa-bangsa. Bapak, dalam nama Rabbah itu loncengnya sedang dibunyikan dan gemanya sedang didengar oleh PBB dan juga Prabowo dan lain-lain. Kami minta petunjuk Roh Kudus. Haleluya. Secara hukum doa sudah dibunyikan. Secara hukum doa itu sudah pengumuman kerajaan sudah itu sudah dibunyikan. Iya. Secara hukum itu jasmani juga suara ini sudah masuk ke telinga mereka. Dari lonceng itu masuk ke telinga mereka. Ya. Sampai mereka sudah mendengar. Bapak, tunggu keputusan mereka. Bapak, pada saat ini surga sedang bunyi waktu Tuhan dan surga sedang bunyikan lonceng. Lonceng ini sudah masuk ke telinga Prabowo, Presiden Republik Indonesia dan wakilnya dan juga di Jakarta. Dan pada saat ini lonceng ini juga sedang didengar oleh Bapak dalam nama Bapak terhadap Amerika dan PBB, negara-negara PBB. Bapak terhadap Skoprat dan dan mereka mendengar. Lebih kaya bahapa nama mata kerabay lebih kaya kaskoy kaya makara bapat kerabas koy lebih kaya kaya bapat kerabas kopra lebih kaya kaya mata kerabas kopra lebih kaya kaya bapat kerabas kopra. Hai Prabowo, hai bangsa-bangsa PBB, bapak kerabas kopra lebih kaya kaya bapat lonceng dari surga sudah dibunyikan dan sedang terdengar dalam telinga kamu untuk mengembalikan Papua ke dalam bapak kebebasan penuh. Karena dari surga sudah perintahkan ke Soekarno untuk kembalikan Papua. Bapak kerabas kopra telur sudah pecah. Haleluya, untuk kembalikan Papua. Bapak rapat untuk berdiri sendiri karena dia telah dewasa dalam secara rohani dan jasmani. Haleluya. Ya. Sudah. Mungkin di masa Pak Bolpen itu. Setiap masa Bolpen itu pasangan Bolpen sebesar PBB dan pasangan Bolpen itu dan meja di depan meja. Meja untuk tanda tangan. Mereka punya masa Bolpen sudah diarahkan untuk menandatangani dengan itu dengan tanda tangan mereka dengan sikap. Amin. Semua just pembesar. Ya, Bapak, pada saat ini Bapak sedang perlihatkan bahwa bolpen mereka di tangan sedang menandatangani bahwa pembebasan Papua merdeka secara utuh. Bapak, dan ini itu PBB sedang tanda tangan hari ini. Haleluya Bapak, dan juga Prabowo sudah dipanggil ke Amerika untuk masalah ini dibicarakan, masalah Papua dibicarakan.
Bapak dalam nama Tuhan Yesus Masya Adonai, dan apakah nanti melalui Natalis Pigai, Menteri HAM yang diangkat oleh Prabowo, dan Prabowo akan setuju Papua dilepaskan karena ini waktu Tuhan. Dan juga Amerika hari ini PBB sedang tanda tangani, dan bentuknya akan masuk di dalam tahun ini atau tahun depan, kami belum tahu. Tuhan yang mengetahuinya, Tuhan yang mengaturnya. Haleluya. Iya. Mungkin biarkan apa yang kau lihat di dalam roh, selain apa yang kau lihat di bumi sudah terlihat. Di dalam nama Tuhan Yesus Amasya Adonai, di pengadilan Yosua, di dalam nama Tuhan Yesus Amasya Adonai, haleluya. Bapak di hadapan para pembesar surga, Bapak Abba Yahweh dan Yesua, dan juga di dalam lambang pemerintahan kerajaan Tuhan Masya, yaitu Roh Kudus, Bapak di dalam nama Bapa dan para malaikat dan juga para orang-orang kudus dan orang sempurna, dan di hadapan segala makhluk yang Bapa ciptakan, baik manusia yang sudah mati maupun yang masih hidup. Di hadapan Bapa, di hadapan sebelah karma Tuhan ada besi yang tidak tergoncangkan. Hari ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Amasya Adonai, keputusan surga sudah keluar, dan launching Bapa takar kemerdekaan Papua sudah diperdengarkan oleh malaikat Tuhan dalam roh, dan itu sah di dalam nama Bapa takar dan telinga dari Prabowo dan juga pakar-pakar politik di Jakarta maupun juga Bapak dalam nama Bapak pakar dari negara-negara PBB. Bapak hari ini sedang sudah dengar dan lihat bolpen mereka mereka arahkan untuk mereka menandatangani kesepakatan pembebasan Papua Merdeka. Bapak pakar dan itu sah di dalam roh. Haleluya. Kami sahkan kami meteraikan dengan cincin kerajaan sebuah manusia, dan kami sahkan dengan pekerjaan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Amasya Adonai. Haleluya. Sebab apa yang sudah lepaskan di bumi sudah terlepas surga, apa yang diikat di bumi sudah terikat di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Amasya Adonai. Haleluya. Iya. Ya, salam saudara-saudara terkasih. Ya, jadi dalam sidang pengadilan Yosua hari ini, tanggal 9 November tahun 2024, ya, surga sudah ACC dan sudah membunyikan lonceng tanda Papua Merdeka secara rohani, dewasa penuh dan secara jasmani, dan lonceng itu sudah didengar oleh pembesar-pembesar negara ini di Jakarta, dan juga sudah didengar oleh telinga-telinga dari para PBB. Itu mereka sudah dengar, dan dalam hitungan waktu Tuhan yang luar biasa, Tuhan akan menggerakkan, dan itu sudah ditandatangani. Dan Tuhan akan menggerakkan, Tuhan akan membuatnya, dan di dalam roh itu sudah terjadi. Kami klaim. Nah, saudara-saudari terkasih, demikian tadi hasil doa cuplikan hari ini. Kami juga tidak berpikir untuk berdoa ke situ, tetapi Tuhan bawa kami. Ya, seperti itu. Selanjutnya itu tadi, itu kemarin saya sendiri juga ada mimpi bahwa setiap rumah peninggalan orang Belanda itu ada setannya. Lalu suara dari dalam mimpi itu seperti itu. Saya berdoa tadi, lalu Tuhan beritahukan bahwa segera berdoa supaya itu bekas-bekas kaki para penjajah di atas Papua itu harus dihapuskan. Jadi harus dihapuskan. Jadi dalam mukadimah undang-undang itu di situ. Maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri manusia dan peri keadilan. Lalu jadi tadi waktu kami berdoa itu, Tuhan bilang begini, itu bekas-bekas kaki para penjajah yang pernah menginjak tanah ini masih ada, itu yang segera angkat hari ini dan dihapuskan semua. Bekas-bekas kaki para penjajah. Itu kami mulai berdoa, itu mulai dari kerajaan Sriwijaya, Babel, terus masuk lagi ke kerajaan Majapahit, kerajaan Ternate Tidore, terus masuk ke Spanyol, Inggris, masuk ke Belanda bekas-bekas kaki, terus terakhir dari kita punya saudara dari saudara dari Indonesia punya, semua tadi itu diangkat, semua bekas-bekas kaki itu diangkat dan dibuang dalam tong sampah, dan itu semua dihapus lalu dibakar dia punya bekas-bekas kakinya oleh api Abba Yahweh tadi seperti itu. Dan Tuhan bilang itulah maka penjajahan di atas Papua harus dihapuskan sesuai dengan mukadimah Undang-Undang Dasar 1945.
Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Jadi tadi kaki-kaki itu sudah dihapuskan, sudah di bekas-bekas semua sudah dihapuskan oleh Tuhan, dan itu bekas-bekas semua diangkat, dibuang di tong sampah dan dibakar oleh api Yahweh. Saudara-saudari terkasih, itu. Lalu tadi kami juga sempat berdoa, bagaimana dengan ini? Ya, dia akan masuk dengan pelanggaran HAM yang sedang dibicarakan juga di sana karena Menteri HAM. Ya, itu Adonai Yahweh bilang firman Tuhan tadi yang saya bacakan itu. Firman ini yang tadi datang. Jadi pada waktu kan berdoa tanya itu, Tuhan bilang begini, tanah Sebulon dan tanah Naftali jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah-wilayah bangsa lain. Bangsa-bangsa yang di dalam kegelapan telah melihat terang yang ajaib, terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesua memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Jadi ayat ini datang. Jadi orang Papua ini sudah lama hidup di dalam kegelapan, maut, mau genosida habis-habisan. Tetapi karena terang Tuhan itu sudah datang, karena dosa-dosa semua itu sudah dibersihkan, maka terang Tuhan itu sudah turun menerangi. Sehingga dalam terang Tuhan itu semua bentuk kegelapan, perbuatan kegelapan dilakukan oleh Indonesia maupun bangsa-bangsa, itu semua telanjang terbuka. Telanjang terbuka, dan Tuhan membuat terang ajaib. Tuhan itu membuat bangsa-bangsa itu takut, gemetar, dan Tuhan membuat mereka sadar. Sampai tadi Tuhan kasih ayat firman Tuhan yang tadi saya baca di yang satu tadi itu. Nah, ayat itu firman Tuhan itu di mana Tuhan akan menghukum. Hukuman terhadap bangsa-bangsa itu sudah tersedia, ucapan ilahi terhadap Babel. Jadi seperti tadi Tuhan bilang, kenapa ayat itu diturunkan saat hari ini? Tuhan bilang begini, seperti Firaun yang keras hati di Mesir. Mereka tidak mau membebaskan orang Israel, tertawan di sana. Mereka keras hati, maka Tuhan habiskan orang Mesir di Laut Kolosom. Nah, seperti itu. Jadi Tuhan yang mengeraskan hati daripada orang Mesir, Raja Mesir dan orang-orang, karena orang Israel itu belum bertobat sungguh-sungguh. Sampai mereka sudah mulai bertobat, Musa menerima pewahyuan, lalu Harun, mereka mulai mendengar, mulai takut kembali kepada Yahweh, lalu Tuhan membawa keluar bangsa Israel dari Mesir. Sebelum orang Israel itu belum bertobat itu, hati Firaun pun masih keras. Sampai terakhir sampai di Laut Kolosom itu habis semua itu orang Mesir. Seperti itu. Sekarang bangsa-bangsa yang keras, baik itu PBB 180 negara, 180 negara PBB, bahkan juga di Jakarta selama ini keras. Itu Tuhan yang buat keras karena orang Papua ini tidak mau bertobat. Mereka pergi untuk Papua Merdeka, mereka pergi untuk dengan cara-cara alam, menyembah ini, menyembah itu dengan kekuatan itu Tuhan tidak mau. Nanti setelah Tuhan lihat ukuran rohani orang Papua ini sudah mulai dewasa, sudah mulai bertobat. Haleluya, sudah mulai dewasa, itu baru diikuti dengan kemerdekaan Papua. Sehingga hari ini sudah diloncengkan. Sehingga hari ini tadi dalam ayat dibilang, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Orang Papua harus akui bahwa Yesua itu lahir di Papua, dan Yesua mati di atas Papua, disalibkan di Papua. Yesua akan kembali lewat Papua. Ini yang sekarang orang harus akui, itu yang sekarang Tuhan sedang minta. Karena itu, kalau itu sudah akui, itu sudah selesai. Tuhan minta pengakuan. Dulu yang orang Papua telah tolak Yesua. Sekarang Tuhan minta semua lidah orang Papua itu harus mengakui bahwa Yesua itu orang Papua. Yesua itu orang Ibrani Papua, orang Yahudi Papua, yang dilahirkan di Papua, yang mati atas dosa umat manusia di Papua, dan juga dia sudah bangkit, hidup naik ke surga, dan dia akan kembali sebagai raja di atas segala raja. Dia itu yang tadi membunyikan lonceng kemerdekaan bagi bangsa Papua. Saudara-saudari terkasih, kemerdekaan, lonceng kemerdekaan. Haleluya. Jadi setiap hal yang mau macam tahapan kegiatan yang mulai itu ada lonceng dulu. Itu surga hari ini telah membunyikan lonceng, saudara-saudari. Kenapa hari Sabat ini diloncengkan?
Ya itu Tuhan sudah berulang kali bilang, kamu orang Papua itu pada hari Sabat itu kamu kuduskan, tidak boleh menyentuh tanah. Karena Tuhan menciptakan orang Papua dari tanah liat, dari tanah yang ada di Papua, manusia itu dari tanah liat dan dari Papua. Ondoapi dan kepala suku harus akui dan beritahukan ke rakyat supaya pada hari Sabat itu harus dikuduskan karena Tuhan mau datang berbicara, Tuhan masuk keluar ke bumi. Tuhan datang, Tuhan memberikan kejutan-kejutan dan juga Tuhan memberikan kemerdekaan secara rohani jasmani itu di hari Sabat. Saudara-saudari dan orang Papua itu ada di pintu Golden Gate. Sehingga langsung dengar suara Tuhan apa menjadi. Kalau orang Papua tunduk dan mendengarkan dan kuduskan hari Sabat, Tuhan akan berbicara seperti yang tadi Tuhan sudah berbicara. Sudah selesai. Saudara-saudari terkasih. Haleluya. Jadi sekarang kan mau bicara apa lagi? Ini waktu Tuhan. Sekarang bangsa-bangsa mau bicara apa lagi? Bangsa-bangsa yang bilang keras, bilang tidak mau. Nah itu Tuhan sudah siapkan itu hukuman. Tadi kita lihat sudah firman Tuhan sudah dibaca dan sudah keluar. Tinggal firman Tuhan akan melaksanakan tugas apa yang Tuhan berfirman kepada dia, akan melaksanakan tugas. Siapapun dia yang menghalangi waktu Tuhan kemerdekaan Papua, yang mau menghalangi, ya akan berhadapan dengan firman Tuhan dan kuasa Tuhan itu sendiri. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Dan itu waktu Tuhan itu segalanya indah. Saudara-saudari terkasih, ya itu yang sehari ini saya memberitahukan kabar gembira karena Bapak Yahweh suruh memberitahukannya. Jadi tadi waktu kami berdoa tanya ulang itu, Tuhan bilang begini, ya selama ini orang Papua itu minta-minta berdoa, minta kemerdekaan, minta itu yang selama ini kami berdoa itu, sekarang hari ini sudah lonceng dan juga para PBB, pembesar negara, siapa itu ada di kendali Tuhan. Saudara-saudari terkasih, yang penting Tuhan minta orang Papua harus kembali kepada Tuhan dan orang Papua mulai bertobat, maka Tuhan juga akan membuat orang-orang Indonesia, PBB, bangsa-bangsa yang keras hati itu, Tuhan kasih lunak mereka. Kalau mereka masih keras, nanti Tuhan pukul dengan ucapan ilahi yang tadi kami sudah ucapkan, firman Tuhan hari ini keluar tadi itu. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Itu sudah disiapkan, itu satu paket hukuman Tuhan terhadap bangsa-bangsa. Nah, ucapan ilahi terhadap Babel. Babel itu bercerita tentang orang yang keras hati. Sudah cukup lama banyak mereka menginjak-injak orang Papua. Dan banyak sudah membunuh orang Papua, bangsa-bangsa. Bukan saja Indonesia, itu bangsa-bangsa. Saudara-saudari terkasih. Jadi kenapa hari ini lonceng sudah bunyi? Karena begini. Pelanggaran HAM terbesar bangsa moyang orang Papua yang telah menyeribkan para nabi-nabi dan para rasul dan pada Yesua, orasi penyel Yesua oleh moyang orang Papua itu, masalah HAM kami sudah selesaikan di pengadilan Yesua dan itu sudah selesai. Maka sekarang bangsa-bangsa yang telah membuat pelanggaran HAM dengan Papua itu nanti Tuhan sendiri akan menuntut mereka untuk menyelesaikan masalah itu secepatnya. Saudara-saudari terkasih. Dan kenapa Soekarno itu bisa datang? Ya, karena Soekarno dia harus bertanggung jawab karena dialah yang mengeluarkan Trikora. Nah, wakilnya Muhammad bilang tidak, itu biar mereka merdeka sendiri. Tapi dari Soekarno yang menyatakan seperti itu. Dan itu juga adalah pengaturan semua Tuhan karena orang Papua itu keras. Yahudi, dasar Yahudi keras, orang Papua tidak mau bertobat-tobat. Nah, seperti itu. Sekarang orang Papua akan bertobat, Tuhan bikin keajaiban-keajaiban. Dan hari ini lonceng kemerdekaan Papua secara rohani jasmani sudah dibunyikan, saudara-saudari terkasih. Dalam hitungan detik 6 menit, itu Tuhan bisa membuat pembalikan segala sesuatu. Haleluya. Dan siapapun dia yang mencoba untuk mengutuk ataupun juga untuk menghalangi biji matanya Tuhan, yaitu Israel dan Terilan yang ada di Papua ini, itu nanti Tuhan itu berperkara dengan Tuhan karena masalah sudah selesai. Kan kalau lonceng itu dibunyikan, itu berarti macam anak-anak sekolah, lonceng itu kalau dibunyikan terakhir berarti anak-anak itu pulang karena sudah selesai pelajaran. Nah, kalau masalah sudah selesai, maka lonceng dibunyikan bahwa tanda lonceng untuk di mana orang Papua menuju masuk masa pembebasan total, tahun Jobel, tahun kemerdekaan. Baik secara jasmani, baik secara rohani, baik secara jasmani. Saudara-saudari terkasih di mana saja Anda berada yang sedang ada di dalam posisi
di mana saja Anda berada. Inilah berita yang kami sampaikan, saudara-saudari terkasih. Dan ini berita ini yang disampaikan oleh Tuhan dan itu akan terjadi secepatnya. Dengan demikian, kita lagi yang ada ini, mari tetap terus bekerja, tetap terus berjuang, tetap terus berdoa, tetap terus melakukan hidup takut Tuhan di negeri ini. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Tuhan memberkati. Ya. Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan memuliakan nama Bapa Engkau saja yang layak menerima hormat dan pujian, kuasa dan kemuliaan. Hari ini lonceng Bapa, lonceng tanda kemerdekaan Papua sudah dibunyikan di surga Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Masih Adonai. Kami mengucap syukur dan memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa, dalam nama Bapa. Lonceng yang tadi hari ini dibunyikan kemerdekaan sedang didengar dokter Bapa. Oh haleluya Bapa baik itu bebe dan juga Bapa negara-negara dan juga presiden dan juga lain-lain. Biarlah Tuhan berbicara kepada mereka Bapa, Tuhan berbicara kepada mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya, kami kalian apa yang Bapa selama ini bangsa Papua merindukan, berkeluh kesah, menangis dan meratapkan orasi dan doa puasa di hadapan-Mu. Jawaban hari ini sudah turun. Terima kasih Bapa, lonceng kemerdekaan sudah dibunyikan, sudah dikumandangkan Bapa di seluruh negeri di atas Papua dan seluruh dunia. Oh haleluya Bapa, kami mengucap syukur dan memujian dan memuliakan nama-Mu. Segala hormat dan pujian, kuasa dan kemuliaan lindungi orang Papua dalam perlindungan Tuhan Bapa. Oh haleluya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Masih Adonai kami sudah berdoa. Dan percaya apa kami terdoa, percaya katakan dalam doa itu semua sudah terjadi. Luar biasa Bapa, dalam nama Bapak Prabowo dan juga semua jajarannya di sana. Kabinet apa Tuhan jamah mereka, bahwa mereka dalam hidup takut akan Engkau. Kesadaran Engkau memberikan kepada mereka di sana. Dan juga kepada PBB dan bangsa-bangsa. Kami lepaskan pengampuni mereka. Mereka tidak apa mereka perbuat. Tuhan memberkati mereka. Dan Tuhan yang terus berperkara dengan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, Raja semesta alam. Engkau yang menghapus air mata orang Papua Bapa. Engkau yang mengakhiri penderitaan orang Papua. Dan ini waktunya Bapa, lonceng waktu Tuhan sudah tiba. Terima kasih Bapa, kami menerima dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Masih Adonai, kami percaya apa kami tidak percaya. Katakan dalam doa itu semua sudah terjadi. Haleluya. Amin. Salam saudara-saudara terkasih di mana saja Anda berada. Tuhan memberkatinya. Tetap semangat, tetap berdoa, tetap doa puasa, tetap melakukan takut akan Tuhan di negeri ini. Sampai Tuhan melakukan perkara-perkara besar dan keajaiban besar di negeri ini. Haleluya. Salam.